Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi mustafa amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai majelis kita ini dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ini yang mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala halihi wa ala kulli salihah wa ala ma nawahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ke sofahat dulu ya, biar cepat khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wa yara ad-Dr. Muhammad Salim Muhaisin. Itu ya nomor 2 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mendiskusikan tentang, kita masih membahas tentang alaqah al-qiraat bil Qur'anil Karim. Pendapat pertama yang diikuti, pendapat pertama pendapatnya Imam Az-Zarkashi yang diikuti oleh beberapa ulama, bahwasannya antara qiraat dan Quran itu haqiqatani mutaghayyiratani. Terus sekarang pendapat yang kedua, wa yara ad-Dr. Muhammad Salim Muhaisin annahuma, bahwasannya al-qiraat dan Al-Quran, annahuma, bahwasannya qiraat dan Al-Quran itu haqiqatani, dua hakikat. Hakikatnya memang dua, qiraat Quran, tetapi bimaknan kelawan makna wahidin kang siji. Dua hakikat tapi memiliki satu makna. Kata Muhammad Salim, Dr. Muhammad Salim Muhaisin, li'anna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Quran iku masdarun, bentuk atau sigot masdar, muradifun sebagai sinonim lil qiraati terhadap kata qiraah. Qara'a yaqra'u Qur'anan, qara'a yaqra'u qira'atan. Ya. Wal qiraatu utawi lafaz qiraat iku jam'u qiraatin, jamak dari qiraah. Idzan jika demikian, fahuma maka utawi Quran, maka utawi qiraat dan Quran iku haqiqatani, dua hakikat, bimaknan kelawan makna wahidin kang siji. Kama anna ahaditsan nuzulil Qur'ani 'alal ahrufis sab'ati tadullu dalalatan wadhihatan ala annahu la farqa bainahuma id kullun minhuma wahyun munazzalun. Enggak usah diartikan ya. Oke. Sing dia bener kirim paham. Kama anna ahadits, sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran alal ahruf as-sab'ah, ing atase 7 huruf, ing atase huruf-huruf as-sab'ah kang 7, maksudnya Quran turun dengan 7 huruf. Hadisnya sangat terkenal sekali.
aqra'ani Jibrilu ala harfin falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi Rasulullah itu bersabda, Jibril itu membacakan kepadaku, aqra'ani Jibrilu ala harfin, dengan menggunakan satu harf. Lalu kemudian falam azal astaziduhu, saya selalu meminta kepada Jibril untuk nambah, jangan satu harf lah. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu bahwa umatnya itu akan kesulitan. Ketika itu orang-orang Arab ini memiliki, boleh jadi lahjah yang berbeda. Ada yang suku Quraisy sukanya tashilul hamz. Hamzah itu punya dua nama, al-hamz sekaligus al-hamzah kan begitu. Ini pernah dibahas di Asmaul Huruf. Seperti yang punya tiga nama itu za, zai, sama apa satunya? Kalau yang seperti ha itu punya dua nama, ha dengan ha. Makanya ketika kita membaca mat tabi'i harfi, itu dibaca nama pendeknya hamim, itu yang hayyun tahur, yang ada 5 itu. Ada yang punya satu nama seperti sod, yang situ namanya memang sod. Oke. Nah, jadi ini mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi kalau panjenengan mungkin ingat ya alhamdulillah, tapi kalau lupa mudah-mudahan jadi ingat lagi. Karena memang ilmu itu sifatnya harus diulang. Jadi jangan bosan ketika sama mendengarkan mustahil. Kadang itu untuk mentakkid lagi apa yang pernah kita dengar. Oh gitu loh. Kalau sudah oh ini sudah lumayan. Biasanya sebelum itu kan saya sering cerita itu kan dimulai dari mencurang dulu. Itu belum O-nya belum keluar. Nanti kalau sudah mencurangnya sudah pindah. Nah, berarti tidak ada futuh kan begitu, ada fathah. Tidak aja Rasulullah wal fath. Kalau sudah futuh, apa yang harus kita lakukan? Apa? Fasabbih. Makanya setiap penutup kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wa atubu ilaik karena perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Innahu kana tawwab. Jadi seorang ilmunya bertambah itu bukan malah merasa sok-sokan, enggak. Justru disitulah kita itu semakin tambah ilmu itu merasa semakin ilmu itu luas ya, kita ini kok semakin. Sama kayak anak kecil tuh ya. Kalau kecil tuh merasa apa-apa bisa sendiri. Anak saya yang kecil tuh yang sakit itu kalau mau minum susu ultra itu mau dijojokan itu kalau di benaknya itu enggak bilang aki saja gitu ya. Itu kalau di benakno itu dibantu malah marah-marah. Karena merasa sudah bisa sekarang. Jadi sama orang berilmu biasanya begitu. Kok ada orang yang pintar tapi kok kemudian merasa besar dan ini maka berarti khosyahnya yang alhamdulillah enggak muncul, bisa jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Oke, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah itu minta dispensasi. Ini harus kita pahami gini, tidak duduk permasalahannya. Jangan sampai kita mengatakan begini, Rasulullah itu kan pernah minta dispensasi. Berarti sekarang kalau ada orang yang membaca Al-Quran karena terpengaruh logat atau bahasa daerah masing-masing, maka bisa ditoleransi. Tidak. Alhamdulillah atau alhamdulillah tidak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak bisa. Jangan lalu kemudian dikatakan nggak apa-apa, ini kan orang di mana Bitarong teman. Tapi enggak, itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang enggak. Nah, itu tidak boleh kalau dikatakan ini sudah selesai. Itu ditoleransi, itu untuk termasuk mengakomodir orang-orang Arab dengan lahjah mereka. Tapi ketika masa turunnya Al-Quran itu, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa kalau sekarang. Kalau sekarang riwayat yang sampai ke kita itu ya itu. Tidak bisa kita kemudian gak fokus anjane wong di wong kulonan, tidak bisa. Jadi harus dilatih betul.
Dan saya yakin orang manapun, karena dalam buku Al-Asrar Al-Qur'aniyah, tulisannya siapa saya lupa, itu sesungguhnya Allah itu menganugerahkan organ bicara, alat ucap ini kepada manusia itu sama. Sehingga itu tergantung latihannya, bagaimana mengolah ketika mengartikulasikan dalam hal ini terkait dengan makhraj. Yang paling angel itu kan memang kadang-kadang ya memang pertama kendalanya terus kadung tua. Kadung tua itu apa? Belajarnya tidak sejak kecil. Yaitu kalau itu kendala teknis yang memang ada organ yang copot gitu. Contohnya gigi itu kan termasuk organ yang rabit, yang tetap, yang tidak bergerak. Kan begitu. Atau kalau lidahnya tidak ada, alhamdulillah nggak bisa ya. Kayak zonguni, karena lidah itu yang inti. Oke, saya kembali ke materi. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan umatnya sehingga beliau itu sampai minta kepada Jibril tadi. Aqra'ani Jibrilu ala harfi falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi sab'ati ahruf itu sekali lagi saya ulangi, itu 7 huruf yang para ulama itu berbeda dalam memahami ahruf. Anak BTG GTA jangan ada yang memahami sab'ati ahruf itu qiraat sab'ah, bukan. Tapi qiraat sab'ah itu bagian dari sab'ati ahruf, boleh jadi iya. Tapi jangan sampai hadis ini dipahami qiraat sab'ah, karena qiraat sab'ah ketika itu belum ada. Prakteknya sab'ati ahruf. Nanti kisaran tentang apa? Itu ada, poin-poinnya ada. Perbedaannya tentang apa? Contohnya tadi itu, ada tashil, ada tahqiq. Tashilul hams, ada tahqiqul hams. Ada yang membaca imala, ada yang fathah yang murni, tidak condong. Lalu yang lain-lain. Ini terkait dengan alal ahruf as-sab'ah. Lah ini tadullu dalalatan wahidatan, tadullu dalalatan wadihatan. Jadi hadis-hadis tentang turunnya Al-Qur'an dengan 7 huruf itu menunjukkan tadullu dalalatan, petunjuk yang wadih, yang jelas ala annahu la farqa bainahuma. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara qiraat dan Quran. If maka jika demikian, kullun minhuma wahyun munazzal. Setiap dari keduanya, baik itu qiraat maupun Quran, adalah wahyu yang munazzal, yang diturunkan. Karena isinya Quran itu apa? Ya qiraat. Karena Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, kan begitu. Jibril dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini di footnote-nya undur fi rihab al-Quran, di kitab fi rihabil Quran. Nanti ada penjelasannya, jangan khawatir. Yang ketiga, wa yara ad-Doktor Sya'ban Muhammad Ismail. Ini ada 3 pendapat yang ditulis di buku ini. Nanti mungkin kalau yang nulis teman-teman BTQ tambah ya ada 4. Wa yara ad-Doktor Fadil atau doktor siapa? Wa yara ad-Doktor Sya'ban Muhammad Ismail annahuma bahwasanya keduanya yaitu qiraat dan Al-Qur'an iku laisa ora ana apa keduanya iku mutaghayirain berbeda taghayuran taman lawan perbedaan kang sempurna. Artinya berbeda, tetapi perbedaannya itu bukan perbedaan yang total, 2 sisi yang 2 kutub yang berbeda, bukan. Kama annahuma sak temeni kaduanya yaitu qiraat dan Quran iku laisa ora ana apa qiraat dan Quran iku muttahidaini menyatu, sama persis menyatu, ittihadiyan kulliyan, yaitu bersatunya secara kulli, tidak. Jadi tidak berbeda total secara mutlak, tapi juga tidak sama secara mutlak. Bal, nah ini
bal akan tetapi bainahuma iku ing dalem antarané qiraat dan Al-Qur'an irtibatun utawi ikatan keterkaitan wafiqun yang kuat kartibatil juz'i bil kulli seperti keterikatan antara bagian dengan keseluruhan al juz wal bil kull. Alasannya wadzalika utawi hal itu li'anna yang pertama li'anna al-qiraati karena sesungguhnya qiraat yang pertama ini ikul la tashmalu tidak mencakup apa qiraat kalimatil qur'ani kullih kalimat-kalimat Al-Qur'an secara keseluruhan bal akan tetapi tujad fi ba'di alfadhihi faqat tujad dan temu apa kalimatil Qur'an fi ba'di alfadhihi ing dalam sebagian lafaz-lafaznya Al-Qur'an saja. Maksudnya begini, qiraat Asim fatabayyanu itu wahyu karena itu sanadnya sambung sampai Rasulullah. Qiraat Hamzah fatathabatu itu juga wahyu. Maka qiraat ini ya, kalau qiraat Hamzah tidak mencakup qiraatnya Asim, maka inilah yang disebut bahwa qiraat itu tidak mencakup semua kalimat Al-Qur'an karena fatabayyanu itu juga termasuk kalimat Al-Qur'an dalam qiraatnya Asim. Paham? Maliki yang baca panjang itu Asim dengan Ali Al-Kisai. Yang lain baca pendek. Maliki yaumiddin. Asim kalau disebut qiraat Asim berarti perawinya sama. Perawi juga Maliki. Jadi baik Syu'bah maupun Hafs itu juga Maliki. Lah kalau ketika membaca panjang, maka ketika qiraatnya Asim yang kita baca, ini kita tidak bisa mencakup qiraatnya imam yang lain, Hamzah atau Abu Amr. Padahal qiraatnya Abu Amr itu juga wahyu. Kenapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan. Itu termasuk qiraat yang sahihah, yang mutawatirah. Paham? Jadi ini alasannya. Inilah kata Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Ngene lho, qiraat ambek Quran iku ojo dibedakno secara total. Tapi juga jangan digabung secara total. Alasannya ini tadi. Kenapa? Karena qiraat itu tidak bisa mencakup semua kalimat Al-Qur'an. Karena semua kalimat Al-Qur'an ya, itu semua wahyu. Tapi dalam qiraat yang sampai ke kita riwayat Hafiz an Asim, kita tidak belajar atau belum mempelajari riwayat yang lain. Sebenarnya kalaupun di daerah tertentu, memang di daerah Afrika di mana itu pakai qiraatnya Warosh, sejak kecil belajar tidak pernah tahu ini qiraatnya siapa, itu ya tidak apa-apa. Kita kan dulu juga sebelum mondok dan lain-lain kan pokoknya ngaji ya itu ngaji kan. Kita tidak tahu kalau Hafiz an Asim itu siapa, ya tidak apa-apa. Cuman begitu sekarang kita tahu, kenapa kok kita tidak boleh menggunakan qiraat yang lain? Ya harus tahu ilmunya dulu. Karena kalau tidak, maka terjadi talfiqul qiraat. Sama kayak talfiq dalam bidang fikih. Tapi kalau talfiq qiraat itu berbahaya. Kenapa? Kalau terjadi talfiq, percampuran antara qiraat satu dengan yang lain, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itu namanya bukan qiraat. Kan begitu jadi. Maka harus tahu. Dalilnya jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kana kullu ulaika. Enak di sini tuh kayak hakim. Itu dalil keliru langsung bukan. Jadi alarmnya Masya Allah luar biasa. Ngaji dengan para penjaga kalam. Amin. Mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran sampai di akhirat. Oh iya, kemarin ada pertanyaan itu ya tentang haid baca Quran. Itu ternyata saya baru ingat itu ada di buku setoran itu. Sudah baca belum teman-teman itu? Alhamdulillah belum. Loh, kan diwocok. Apa kan bawaan? Disetorkan.
Ini dulu itu ceritanya. Dulu tuh buku setoran tuh kecil, hanya mencakup monitoring gini. Setelah itu kecil bolak-balik peserta sekolah tahfidz itu lapor, satu buku saya hilang. Nggak tahu setoran alasannya bukunya hilang, saya nggak terdeteksi. Akhirnya segini aja, rapat pembina kita mengumpulkan tulisan. Jadi masing-masing pembina diberi PJ, diberi tanggung jawab ya, diberi tugas nulis ini tentang nulis ini. Sama dimasukkan tulisan beberapa guru pembina yang termasuk di sini Ustaz Syafaat, itu yang saya ceritakan kemarin. Itu ada di halaman 26. Madhab Maliki dan Hanafi membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Silakan dibaca halaman 26. Ini yang baru-baru ada yang tidak punya mungkin. Sudah punya semua. Oh kalau dulu daftar di HPQ kan di PQ kan dapat buku ini. Memang gurunya itu mau cohan rek nganggur. Jadi sampai Ustadz kami itu tidak ada nganggurnya ya. Jadi nganggur itu yang keluar ya kalamu kok. Tidak ada nganggurnya. Mari aku ganti nugas. Langsung nugas ngaji lagi kan begitu. Insyaallah. Gosip kalau nggak cover. Memang saya sering guyon sama Manzil sering cerita, mahasiswa kita tuh banyak yang sibuk. Sampai saking sibuknya tuh kuliah gak cover. Nah kalau yang nggak tahfidz, ya mosok apa? Yang tahfidz aja bisa bagi waktu kan gitu. Yang enggak itu kan malah eman lagi sebenarnya. Oke, jadi ada di buku ini. Ini mulai ada tulisan Ustaz Syafaat, Ustaz Samsul Ulum. Ustaz Samsul Ulum yang kajur Piaut itu dulu kan sekretaris HTG. Dr. Samsul Ulum tahu ya di FITK. Itu pembina ya sejak awal ketika saya kuliah beliau sudah nunggu setoran. Dulu zaman teman-teman kuliah angkatan saya dan bawah-bawah saya itu biasanya kalau Ramadan itu teman-teman yang putra terawihnya di beliau, nanti yang putri di rumah ambil latihan. Itu Pak Ulum sudah, termasuk Ustaz Syafaat almarhum. Tapi Ustaz Syafaat tidak jadi dosen di sini itu. Kemudian di pengangkatan di UM, tapi masih setiap Asyahrul Quran ini, setiap Syauqi ya, itu beliau mesti mengisi. Itu ada di sini. Lalu tulisan saya, ya tulisan ngutip-ngutip ini, itu judulnya bergabung menjadi keluarganya. Bergabung menjadi keluarganya. Dan ada tulisan pembina yang lain. Silakan dibaca. Jangan hanya dibaca, nanti dipertanyakan, dikritisi. Wah, mahasiswa kan harus kritis. Makanya mahasiswa itu sedang dalam kondisi kritis. Dulu buku ini saya yang usul judulnya. Judulnya kan Merawat Tradisi Generasi Emas Ilmuwan Muslim. Dulu saya waktu rapat itu mikir, kayak judul apa ini? Gini aja, UIN ini kan menjaga dan merawat tradisi. Kenapa? Islam itu maju ketika para ilmuwan Muslim itu selalu dimulai keilmuannya itu dari penguasaan terhadap kitab suci. Sampai lihat siapa tokoh itu, mesti hafal Quran. Kita bicara Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali. Kau harus nggak iso ngaji, kan begitu. Maka dulu saya pernah ngomong, BTK GTA itu yang paling berpeluang untuk betul-betul menjadi pribadi ulul albab. Begitu. Lo karek sampean mampu apa tidak untuk mengintegrasikan ini yang sudah lama ditinggalkan umat Islam secara umum. Jadi kenapa saya sebut merawat tradisi? Karena tradisi ini zaman keemasan Islam itu begitu. Dulu Prof Imam itu sering menyampaikan, termasuk ketika saya jadi mahasiswa. Saya dulu pernah jadi mahasiswa, yang saya tidak pernah jadi mahasiswa. Prof Imam itu begini, beliau itu selalu menyemangati, UIN ini harus jadi kampus terbesar nomor 2 sedunia. Nomor 1 mana? Al-Azhar. Karena untuk mengalahkan Al-Azhar itu berat. Kata Prof Imam, untuk menjadi besar, kita tiru cara Al-Azhar. Al-Azhar itu kan kampus besar. Itu termasuk kampus tertua yang sampai hari ini itu menghasilkan para ulama-ulama yang berkaliber internasional.
Banyak dosen-dosen kita yang pernah di sana. Cuman yang sampai S3 di Al-Azhar itu jarang. Saya tidak tahu kalau di kampus kita siapa yang sampai S3. Karena kalau sudah S3 Al-Azhar itu secara keilmuan sudah tidak diragukan. S2 saja sudah luar biasa. Kalau masih S1 ya lumayan ya. Kalau di sana banyak yang ngambil jurusan tafsir ya. Tapi yang susah itu lughah, bahasa itu kata teman saya. Karena Al-Azhar itu berdiri tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Saya dulu waktu di pondok dulu ngafalkan apa itu bahasa Arab tuh alladzi banahul fatimiyun. Masih ingat itu. Tapi tulisannya lalu mak eling ikut tok. 970. Dulu awalnya masjid. Jadi Masjid Al-Qahirah di kota Kairo itu lalu kemudian berkembang menjadi Al-Jami' Al-Azhar. Al-Jami' itu masjid Jami' Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu kembali ke ini apa ya sebutannya siapa Fatimah kan yang bangun kan Bani Fatimiyah. Lah Fatimah Az-Zahra itu lalu diambil Al-Azhar. Itu Fatimah, Sayyidah Fatimah. Itu menghasilkan ulama-ulama luar biasa. Lah kata Prof Imam, di Al-Azhar itu semua dosennya hafal Quran. Saya cek itu sampai sekarang. Yang kedua, Al-Azhar itu punya pendanaan yang mandiri, dikelola badan wakaf yang itu mandiri, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Jadi dua ini, makanya Prof Imam tuh betul-betul ya apa caranya UIN ini. Jadi perjuangannya luar biasa. Makanya sampai hari ini karya Prof Imam yang tampak itu ya perubahan dari STAI ke UIN. Termasuk bagaimana mengajak seorang pemimpin yang luar biasa itu kan bukan hanya dirinya, tapi bagaimana mengajak semua sivitas akademika untuk berpikir pada satu visi yang sama. Dan itu tergerak semua. Itu Prof Imam. Jadi kembali ke Al-Azhar. Sampai mungkin pernah tahu seorang qori internasional. Ini yang qori-qori mungkin tahu. Dokter sama dokter. Ahmad Nuaina. Tilawahnya enak. Itu seorang qori, hafal Quran. Belum lagi Profesor Yusri Jabri, itu seorang dokter bedah. Mursyid Thariqat. Ya Quran itu hafal. Padahal kedokteran itu jurusan yang sibuk itu farmasi sibuk, tapi kedokteran kayaknya lebih sibuk lagi. Karena saya pernah di Ar-Razi dulu delok tugasnya arah-arah ini luar biasa. Jurusan Saintek, Fakultas Saintek juga sibuk. Sing rotok nyantai-nyantai didik kan apa? Iya, sih. Oke. Jadi banyak yang lain. Jadi di fakultas umum termasuk di kedokteran tadi itu ada Profesor Yusri Jabri. Pernah ke Indonesia, pernah datang ke Sabilillah juga. Jadi luar biasa. Nah, pengennya itu harapannya UIN begitu. Prof Imam dulu berharap 25 tahun lagi, mesti begitu nyemangati. Yang memimpin kampus ini adalah kalian-kalian. Saya sangat menginginkan rektor, wakil rektor, dekan, semuanya hafal Quran. Jadi itu semangatnya Prof Imam yang selalu disampaikan. Dan sampai sekarang BTQ, BTA, HTQ itu kan menjadi ikon. Cuman PR kita masih banyak sesungguhnya. Ma'had itu kan ikonnya kampus. Makanya sampai-sampai ini, jadi yang diceritakan kemana-mana itu orangnya mana sih? Nah ini kan gitu. Yang bisa mengintegrasikan. Makanya dulu waktu saya wisuda S1 itu, yang pidato itu mahasiswa yang bisa Arab, Inggris, dan punya hafalan Quran. Prof Imam ketika sambutan dengan PD-nya mengatakan inilah profil mahasiswa UIN Malang. Kalau ada yang tidak begini, ya mungkin hanya putra bapak ibu saja, yang lain begini semua. Jadi kalau ada orang tua malu, anakku kayak ini, ya mungkin itu pertebaan.
Bapak Ibu saja kayak lain begini. Jadi itu. Ya nanti bisa dibaca. Kalau ada yang belum punya nanti silakan cari di Shopee. Apalagi nanti tanggal 10 kan. Bebas. Jadi oke. Lanjut. Oke, lanjutkan. Yang kedua, ini cerita apa sih mang kok duduk dinding. Sophie apa Sophie? Al-qira'at la tashmalu kalimatil Qur'ani kulli bal tujad fi ba'di al-fadhihi faqat. Lalu yang kedua, kata Dr. Sya'ban Muhammad Ismail, beliau beralasan atau mengajukan hujjah atau argumentasi, kata beliau, li'anna ta'rif al-qira'at yashmal al-mutawatirata wa syadzah. Definisi qira'at itu mengandung al-mutawatirata, yaitu ing qira'at mutawatirah wa syadzah. Ada qira'at itu mutawatirah, ada yang syadzah. Waqad ajma'at al-ummatu ala adami qur'aniyatil qira'at asyadzah. Dan umat sudah sepakat, sudah ijma' bahwasannya tidak ada qira'at, tidak dihitung sebagai Al-Qur'an qira'at yang syadzah. Qira'at yang syadzah itu tidak dianggap sebagai Al-Qur'an dan tidak boleh dibaca untuk sholat. Kalau membaca qira'at syadzah, sholatnya tidak sah. Kemarin hari malam Rabu itu ada pembinaan imam dan khotib, bukan imam khotib ya, imam muadzin dan bilal di Masjid Sabilillah. Sudah saya upload di YouTube saya. Yang nyampaikan Yai Abdul Mun'im Syadili, Gus Mun'im yang nyampaikan. Beliau cerita termasuk ada qira'at syadzah itu qira'at Hasan Al-Basri atau siapa? Malika Yaumiddin. Bukan Maliki tapi Malika Yaumiddin. Itu qira'at syadzah. Kalau itu dipakai sholat ya tidak sah. Ya, itu tidak sah. Itu qira'at syadzah. Nanti ada penjelasannya tentang qira'at syadzah itu. Saya tidak tahu di halaman berapa, tapi ada insyaallah. Termasuk ada nas'atul qira'at atau tawuruha. Nah, nanti kita jelaskan qira'at. Jadi ada yang mutawatirah, ada yang asyadzah. Waqad ajma'at al-ummatu ala adami qur'aniyatil qira'at asyadzah. Jadi tidak dianggap sebagai Al-Qur'an qira'at yang syadzah. Yang boleh dipakai sholat hanya qira'at yang mutawatirah, al-qira'at as-sahihah al-mutawatirah. Dan yang disepakati oleh para ahlul adha wal qurra, ya, itu ada qira'at yang namanya sab'ah, lalu oleh Ibnul Jazari digenapi menjadi 10, maka 10 itulah yang disebut al-ashr al-mutawatirah. Kalau qira'ah 14, yang 4 itu syadzah. Tidak bisa dipakai untuk sholat. Wala'alla hadzal ladzi yaqsuduhu al-Imam Az-Zarkashi haitsu qala. Wala'alla, dan boleh jadi hadzal ladzi, ini yang yaqsudu yang bermaksud hu ing alladzi sapa al-Imam Az-Zarkashi. Boleh jadi inilah yang dimaksud oleh Imam Az-Zarkashi ketika beliau menyatakan haitsu qala walastu fi hadza ungkiru tadakhulal qur'ani bil qiraat. Walastu, dan ora ana sapa ingsun or sapa saya fi hadza ing dalam masalah ini ungkiru mengingkari sapa saya tadakhulal qur'ani bil qiraat. Tadakhul itu ada apa ya, inferensi ya, hubungan yang saling terkait antara Quran dengan qiraat. Id karena la budda an yakunal irtibatu bainahuma wafiqan. La budda ora kena ora an yakuna yen to ana apa al irtibatu keterikatan bainahuma antara Quran dan qiraat
Wathiqan ay irtibatan wathiqan, yaitu keterikatan yang kuat. Jadi ini irtibatan wathiqan, tapi irtibatannya dibuang sehingga langsung ditampilkan wathiqan. Irtibatan wathiqan, kelawan irtibat yang kuat. Sama di Al-Qur'an tuh ada itu loh, Rek. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Asluhu kan wala taziru waziratu wizra waziratin ukhra, sehingga ukhra itu mensifati mudhof ilaihnya waziratin yang dibuang itu. Itu nanti dalam ilmu ma'ani dibahas. Ya, maksudnya ya, bener ya? Jadi kayak suara saya aman. Timbangane jauh kak lurus mau ditakoki mana ya? Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ghaira annal ikhtilaf, ghaira annal ikhtilafa 'ala ar-rawmi min hadza yadhillu mawjudan bainahuma. Hanya saja ghaira annal ikhtilafa min 'ala ar-rawmi min hadza, atau hanya saja perbedaan ini walaupun demikian itu tetap ada di antara keduanya. Jadi kata Imam Az-Zarkashi itu, saya bukan berarti, kan tadi pendapatnya Imam Az-Zarkashi kan beliau menyatakan bahwa antara qiraat dengan Al-Quran itu dua hakikat yang berbeda. Tetapi kata Imam Az-Zarkashi, bukan berarti saya ini mengingkari, tidak percaya kalau tidak ada tadakhul antara qiraat dan Quran. Tetap ada. Dan hanya saja kan begitu ini. Labudda an yakuna al-irtibatu bainahuma irtibatan wathiqan. Pasti ada keterkaitan atau keterikatan yang sangat kuat antara qiraat dan Al-Qur'an. Ini kata Imam Az-Zarkashi. Hanya saja perbedaannya itu tetap ada. Jadi tidak menyamakan persis. Yang dimaksud dua hakikat yang berbeda itu tetap punya keterikatan, tapi jangan difahami berbeda secara total. Tetap ada yang namanya perbedaan. Nah ini lanjutannya. Bimakna annakullan minhuma. Bimaknan kelawan arti. Bimaknan kelawan arti annakullan, bahwasanya saben-saben minhuma saking keduanya, yaitu dari Al-Qur'an dan qiraat, iku syai'un sesuatu yahtalifu anil akhar, yang berbeda dari yang lain. Artinya yang satu berbeda dengan satunya. La yaqwa tidak kuat apa at-tadakhulu bainahuma. Inferensi tadi di antara keduanya tadi, ala an yaj'alahuma, untuk menjadikan keduanya syai'an ing sesuatu wahidan yang satu. Artinya walaupun ada tadakhul antara Quran dan qiraat, tapi ini tidak bisa menjadikan keduanya itu menjadi satu hal yang sama, yang satu. Famal Qur'anu maka ora ono utawi Al-Qur'an iku illa tarkib wal lafdu, kecuali at-tarkib dan lafaz. Berarti Al-Qur'an itu adalah at-tarkib wal lafdu. Kalau ada ma dan illa itu kan sebenarnya maknanya positif. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini kadang-kadang orang keliru juga ketika mengambil ibtidak di illa. Tidak semua illa itu cocok untuk ibtidak. Kalau ilah yang begini mesti keliru, mesti gak cocok, karena maknanya bisa berubah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akalas sabu. Yang mau saya contohkan langsung saja di wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum. Mau berhenti di situ. Orang ulangi illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Ini fatal. Jadi tidak semua illa itu bisa dipakai sebagai ibtidah. Makanya tartil itu kata Sayyidina Ali, tadi malam saya jelaskan di taklim virtual. Taklim virtual itu
Jadi tartil itu dulu pernah saya sampaikan juga di forum ini, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ma'rifatul wuquf itu ya kaitannya dengan waqaf dan ibtida, itu penting sekali. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min malah gak pas. Jadi ada ma, ada illa. Nah yang boleh illa yang gimana? Nah, nanti ada itu. Jadi ojo mesti illa itu mesti gak popo gawe, tidak, belum tentu. Oke, saya lanjutkan. Famal Qur'anu illa, berarti ada manafi lalu ada istisna, maka di situ berarti maksudnya adalah penegasan bahwa Al-Qur'an itu adalah at-targhib wal laf. Wa ma Muhammadun illa rasul, berarti Muhammadun rasul. Muhammad itu ya rasul, seorang rasul. Wa mal qiraat illa, nah ini wa mal qiraatu illa al-lafdhu wa nutquhu. Dan al-qiraat itu bukanlah qiraat itu kecuali lafaz dan nutquhu, artikulasinya, pengucapannya. Nut itu qiraat. Lah nanti tinggal begini, Rek. Ada dua ranah. Jadi gini, qiraat kalau yang kita pelajari ini kan ada yang sering yang untuk artikulasi, untuk secara lafaznya biar tidak terjadi lahan, itu namanya ilmunya ilmu tajwid. Apa perbedaan ilmu qiraat dengan ilmu tajwid? Jadi kalau ilmu qiraat itu di situ adalah ilmu yang membahas tentang ragam bacaan. Ragam bacaan. Jadi qiraat. Kalau tajwid itu adalah bagaimana teknis. Jadi teknik untuk pengucapan dari bacaan itu. Nah, kalau nanti tajwidnya Asim, Hafaz an Asim seperti kita pelajari. Hafaz an Asim, Mad Jaiz panjangnya berapa? Lalu bagaimana prakteknya? Itu ranahnya tajwid. Tapi kalau qiraat itu bicara tentang ragam bacaan ini. Yang ragam bacaan ini menjadi pintu masuk bagi tafsir dan ilmu tafsir. Makanya anak IAT itu harus tahu tentang qiraat. Jadi pahami? Termasuk begini, kemarin Gus Munim juga mencontohkan waqaf yang kurang tepat. Ini soal rasa. Ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, ini jangan lalu katanya Hafaz an Asim itu majaisnya panjang, kok bacanya pendek. Ini ya contoh aja. Ya wis tak doakno wis, cek ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Yang jadi masalah seringkali ada orang yang mengulang ketika berhenti di sini, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu waqaf yang tidak tepat. Ibtidak yang tidak tepat. Kenapa? Karena qiraat kita menggunakan wa arjulakum, yang wa arjulakum itu wawunya itu atofnya kepada fausilu wujuhakum dan fausilu arjulakum. Kalau langsung mulai wamsahu biru usikum, iya kalau qiraat yang menggunakan wa arjulikum ada. Karena konsekuensi dari wamsahu biru usikum wa arjulikum dengan wa arjulakum itu berbeda. Loh, hal begini-begini kan pengetahuan tingkat lanjut. Secara zahir kayak gak ada masalah, tapi ini bermasalah gitu. Kalau enggak tahu gimana Ustaz? Ya enggak tahu ya kalau hukumnya, tapi wajib belajar. Berapa tahun? 9 tahun. Jadi wajib belajarnya 9 tahun. Kalau sudah itu sudah tidak belajar lagi ya sudah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena kalau sudah dikubur nggak bisa menuntut ilmu. Makanya mumpung kita masih hidup. Kan gitu. Ya termasuk ngajar. Yang teman punya diajarkan. Karena dengan mengajar itu ada belajar. Jadi kalau mau ngajar itu kan mutola'ah, iya ya. Lalu ketika ngajar itu seringkali, termasuk yang saya rasakan, kadang itu apa yang dulu pernah kita baca, apa yang dulu pernah diajarkan oleh guru itu tiba-tiba ingat.
Kalau tidak disampaikan itu sering lali terus. Yang gak iso saiki lali. Yang ngajar itu kan tidak harus secara formal. Ya banyak lah caranya. Untuk di kumang. Yang gak iso saiki lali. Wa arjulakum tadi ya. Jadi ini urusan wakaf dan ibtida. Makanya tartil itu betul-betul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf itu luar biasa. Bisa dipahami ya maksud saya tadi ya? Wa arjulakum wa arjulikum. Konsekuensinya begini, kalau wa arjulakum kembali ke fausilu, maka kaki itu harus dibasuh. Ketika fausilu, maka harus ada proses ilsaq. Digosok ini karena fausil, ghusl atau ghusl ya kalau ghusl kan mandi. Ghusl membasuh itu lebih tinggi tingkatannya dibanding hanya masaha yang sahu, famsahu. Kalau masaha yang sahu itu cukup diusap. Beda dengan dibasuh lebih tinggi. Maka wamsahu birusi. Belah qiraat ini, versi qiraat yang berbeda, satunya wa arjulikum, satunya wa arjulakum. Inilah yang menjadi masuk ke dalam tafsir. Yang termasuk itulah yang dikuasai para imam madhab. Termasuk Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu menyatakan wudhu itu harus tartib? Karena ayat wudhunya sudah runtut itu. Termasuk tayamum itu syaratnya harus orang sudah mencari air karena ayatnya falam tajidu ma'an. Jenenge tajidu ya wis goleki, lek durung golek berarti tidak tajidu. Wong golek gak gelem. Maka kalau mau tayamum itu harus sudah mencari air, enggak nemu. Kan begitu. Kalau air kan gandengannya enggak nemu. Mahasiswa suruh belajar, kamu enggak bisa ini, saya enggak bisa. Sudah belajar belum ini? Keliru. Karena Talib itu harus tolab banyak tubuh, harus mencari. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada pertanyaan nih, saya ditingkas. Wa mal qiraatu illal lafdhu wa nutquhu. Jadi qiraat itu adalah lafaz dan pengucapannya. Jadi pengucapan itu ya ragam bentuk bacaannya. Lalu nanti dirinci lagi, qiraat itu nanti di bawahnya lagi umpama tadi qiraat hafaz, qiraat asim yang diriwayatkan hafaz, lalu ada formula atau secara diroyah, secara disiplin ilmu namanya ilmu tajwidnya. Dulu pernah saya ceritakan ya, siapa yang mempelopori pertama kali tajwid menjadi satu disiplin ilmu. Dulu pernah saya sampaikan ya. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu Al-Khawqani yang punya qasidah Al-Khawqaniyah. Tapi pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama itu orang yang pertama kali adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada yang baca bin Salam, ada yang baca bin Salam. Lahir 154, Abu Wakilah 157, wafatnya 224 Hijriah. Ditulis keluar di ujian. Ini taklimnya nanti ada ujian. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu muridnya Imam Ali Al-Kisai, abad kedua ketiga Hijriah. Ketika itu belum ada qiraat sab'ah. Jadi beliau masih dasar-dasar tajwid yang masih secara umum termasuk ilham. Karena beliau menguasai qiraatnya Imam Ali Al-Kisai dan qiraat-qiraat yang lain. Tapi qiraat sab'ah belum menjadi satu disiplin ilmu. Karena qiraat sab'ah nanti baru abad keempat Hijriah. Seorang ulama namanya Abu Bakar Ibnu Mujahid. Lalu berkembang sampailah kepada kitab tajwid yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi qiraat itu lafaz sama pengucapannya. Nutq. Wal farqu baina hadza, wal farqu ta'i perbedaan baina hadza ing dalam antara ini wa dzaka. Antara ini dan itu iku wadihun jelas, bayyinun jelas. Wadih bayyin. Jangan dibaca wadihun baina. Baina opo? Wadihun bayyinun. Waduh, belum Fathul Manan.
wadihun bayyinun walladzi arahu huna wallahu a'lam wa huwa an nufassilal qawla fil qiraat. Nanti kita sambung pada episode yang akan datang untuk sofahat yang kita ke Fathul Manan. Ada pertanyaan sebelum ke Fathul Manan? Monggo. Saya persilakan. Nggih, suami lain. Saya minta konfirmasi saja satu pertanyaan. Ini perbedaannya kalau saya lihat kayaknya hanya terletak pada perspektif aja yang berbeda. Dari pendapat yang pertama, Imam Batu Az-Zarkashi itu serupa seperti pendapatnya yang terakhir Ustaz. Dr. Sya'ban, saya punya Sya'ban. Sya'ban Bang? Sya'ban, saya salah bicara. Muhammad Ismail. Nah, itu perspektif yang digunakan cenderung kepada istilahnya, jadi kayak definitifnya yang berbeda. Kalau yang kedua itu lebih kepada bahasa, hanya sekedar kebahasaan saja. Hanya kemudian yang agak cenderung agak apa ya, beliau berlandaskan yang kedua Dr. Muhammad Salim Muhaizin itu beliau berlandaskan hadis al-Araf yaitu kira-kira apa demikian saja. Jadi tidak, sebenarnya saya lihat ini tidak ada perbedaan yang mendasar, hanya perspektif saja. Ini pertanyaan luar biasa. Mas Fadil sudah waktunya nulis syarahnya, syarah Sofahat fi Ulumil Qiraat. Nanti ini disarahi sehingga nanti qori pembaca kitab ini itu lebih memudahkan. Memang perbedaan itu seringkali perbedaan perspektif. Nah kalau tidak perspektif apa? Ada memang yang perbedaan substansi. Tapi biasanya dimulai dari substansi ini lalu cara memandangnya berbeda, maka memunculkan perspektif yang berbeda sehingga seakan-akan berbeda tapi sama. Mungkin hakikatnya sama. Saya kira nanti ada penjelasan lebih lanjut yang belum kita baca. Nanti ada, insya Allah kemarin sempat saya mutalaah sekilas itu dari 3 pendapat itu nanti akan ada rincian lagi. Oh kalau ini begini, nanti insya Allah akhirnya akan ketemu, cuma belum sampai. Pertanyaan dengan terlalu visioner. Insya Allah. Sudah. Tidak apa-apa. Jadi nanti akan kita lanjutkan perbedaan itu, nanti titik temunya di mana. Itu akan ketemu insya Allah. Tidak ada masalah. Yang lain? Monggo. Ini nggak? Betul. Ayo, tanya, tidak apa-apa. Gratis kok. Jadi kalau Mas Fadil, kalau ulama-ulama dulu itu berbeda pendapat, berbeda perspektif, itu betul-betul ya memang terkait dengan sudut pandang keilmuan beliau, bukan karena hal-hal yang lain. Kalau hari ini perbedaan pendapat kan seringkali karena berbeda pendapatan. Ini bedanya zaman ulama-ulama yang serius dengan yang tidak serius. Ada yang tidak serius ya. Kalau ulama ya mesti serius. Monggo. Enggak. Tapi di luar yang dibahas bisa. Tidak apa-apa, nanti kalau masih di luar kita masukkan. Kalau sudah dibahas sih berarti kan tidak dari di luar, tapi masuk yang dibahas juga. Bukan dari itu. Kalau titik 3 itu Ustaz. Titik 3, mu'anakoh, tanda wakaf, alamatul waqf. Terus? Kan itu harus berarti salah satu dari titik 3. Fadilahnya itu apa? Saya kemarin punya PR yang Mbak itu ya. Saya sebentar sebelum jawab ini langsung eling pertanyaan Mbak Rita itu. Saya kemarin akhirnya nanya ke Ustaz Fakhrul Razi yang di Lajnah itu. Cuman sampai beliau masih nyari, saya mau ditunjukkan kitab yang harus saya baca, tapi belum dikabari. Tapi memang ada perbedaan riwayat, kadang peletakan ayat itu. Nah, cuman ngecek mushaf yang jenengan itu, apakah betul itu atau itu runtutan yang kemarin saya sebutkan itu. Jadi 3 ayat, seret, tapi nanti sajadahnya ada yang di ayat yang ketiga itu urutannya. Di garis bawah itu yang intinya, tapi tidak langsung sujud di ayat itu, di Rasul ayat itu enggak. Nah kalau yang ini urusan terkait alamat wakaf.
Alamatul waqfi itu tanda-tanda wakaf termasuk yang mu'anaqah. Itu sifatnya ijtihadi. Nah, ini berarti perlu dijelaskan wakaf secara detail. Wakaf itu kan urusan berhenti. Berhenti itu soal rasa. Makanya nanti berhenti itu bisa milih. Itulah yang disebut dengan wakaf ikhtiari. Cuman karena banyak orang yang di dunia ini, orang Islam itu yang paham Al-Quran, yang punya dzauq Qur'ani yang bagus dengan yang tidak paham, akan nggak paham. Sehingga para ulama itu perlu merumuskan tanda baca. Itulah yang disebut alamatul waqfi, tanda baca untuk berhenti. Cek gak keliru mandeki, maka dibikinlah itu. Lah kalau yang berhenti, yang mu'anaqah yang titiknya 3 berhenti di salah satunya, itu nanti karena wakaf itu pasti ada keterkaitannya dengan sisi makna. Kita ambil contoh yang surat ayat kedua dari surat Al-Baqarah yang sangat terkenal. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi, atau Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu kan bisa milih. Apa perbedaannya? Hikmahnya, ini salah satu contoh saja. Kalau nanti dikupas semuanya, nanti bisa jadi buku khusus bahas wakaf. Tidak apa-apa. Silakan dikerjakan. Nanti saya pembimbingnya tak apa-apa. Pembimbing yang perlu dibimbing. Contohnya begini. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitab, utawi kitab itu, dzalikal kitab iku la raib, tidak ada keraguan iku maujud. Sudah. Lalu fihi hudan lil muttaqin menjadi khobar muqaddam. Fihi iku ing dalam kitab hudan utawi petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Tapi kalau kita wakaf yang biasa, yang sering kan dzalikal kitabu la raiba fi, berarti maknanya jadi begini. Dzalikal kitabu utawi kitab itu, ya kan? Iku la raiba, tidak ada keraguan, fihi ing dalam kitab hudan, maka hudan di situ sebagai penjelas, hudan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Itu bedanya begitu. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi Mas Fadil menyebutkan sebagai hal. Sehingga itu disebut bagian penjelas bahwa kitab itu sebagai hudan lil muttaqin. Jadi itu hikmahnya. Nanti yang lain silakan ditinjau dari sisi maknanya. Ini contoh kecil saja. Sehingga ada perbedaan mauqi'ul i'rab, posisi atau kedudukan i'rab. Kalau itu enggak terlalu seberapa ya. Yang ini yang sering saya contohkan itu seperti ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu di Quran banyak yang menggunakan waqaf min lazim. Tapi saya menemukan, saya lupa di mushaf apa, itu waqafnya bukan lazim. Tapi masih memungkinkan untuk disambung. Ketika disambung maka memiliki konsekuensi makna yang berbeda. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullum indi rabbina. Jadi itu berbeda. Nah, nanti kita diskusikan masalah wakaf lebih lanjut. Contohnya begitu ya, mohon. Oke, kita ke Fatul Manan. Masuk 5 menit enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oh iya, karena tadi mencontohkan la raib di kitab Al-Furuq, Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah Abu Hilal Al-Askari itu, raib itu maknanya sama dengan syak tapi kualitasnya lebih tinggi, lebih nemen. Jadi logikanya begini, Quran itu raib saja tidak ada, apalagi syak. Kalau syak itu 50-50. Kalau kalian yang telah belajar usulul fiqh, di usul fiqh itu ada syak, ada dhon, ada yakin, enggak gitu ya? Itu fikih, usul fikih bab awal-awal itu. Kalau yang pernah belajar As-Sulam sebelum ke Al-Bayan, biasa usul fikih Abdul Hamid Hakim kan banyak dipakai di Indonesia. Ya, tahu ya kitab ini ya? Abdul Hamid Hakim itu orang Sumatera.
Beliau nulis Al-Mabadi apa kitab pertamanya itu? Al-Mabadi Al-Awaliyah ya. Setelah itu beliau nulis Al-Bayan dulu sebenarnya. Tapi kemudian karena dinilai dari Al-Mabadi ke Al-Bayan terlalu tinggi, beliau dapat, kalau sekarang mungkin dapat kiriman WA. Kalau dulu mungkin ada orang kirim surat. Ini minta sebelum dari Mabadi ke Al-Bayan itu dirasa terlalu tinggi, maka diberilah beliau menulis buku sebagai untuk tangga. Maka As-Sulam itu tangga dari Al-Mabadi menuju ke Al-Bayan. Itu usul fikih. Oke, saya lanjutkan. Syak itu 50-50. Lah roib itu keraguan, syak, tetapi tidak hanya sekedar syak, tapi ditambahi kecurigaan, dugaan-dugaan negatif dan suudzon. Umpama orang tidak percaya terhadap Al-Quran, tapi tidak pakai suudzon. Saya tidak percaya. Umpama, alhamdulillah, ini contoh ya. Atau saya tidak percaya dengan Mas Handokis. Saya nggak percaya Handokis. Itu syak. Masa iya sih? Tapi kalau kemudian masa iya sih? Makanya dia itu begini. Oh pantesan. Jangan-jangan dia begini. Oh kemarin itu sudah masuk ke raib, sehingga keraguan saya itu semakin nemen kepada dia. Saya tambahi dengan suudzon. Sehingga Al-Quran itu la raiba fi. Kalau la raib iku maujud. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk, kan jadi begitu. Kalau mau anakok ngambil titik 3 yang pertama. Itu rohib. Jadi la rohib. Sehingga kesimpulannya berarti rohib saja tidak ada, apalagi karena rohibnya sudah dibersihkan. La rohib. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana Rek? Warawa al-Imam Ahmad fi Zuhd ini an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Utsman kata Utsman ibnu Affan, bismillahirrahmanirrahim, kata Utsman bin Affan, ma ahabbu an ya'tiya alayya yawmun wala lailatun illa anzuru fi kitabillahi ta'ala, yakni al-qira'atu fil mushaf. Kata Utsman, ma ahabbu an ya'tiya alayya yawmun wala lailatun, tidak ada yang lebih aku cintai yang suatu hari dan satu malam yang datang kepadaku, illa, kecuali anzuru fi kitabillah, saya melihat kitab Allah, yakni al-qiraah, yaitu membaca, deres, fil mushaf, dengan melihat mushaf. Sama kayak santri-santri BTI GTA, tidak ada yang lebih aku cintai, aku sukai satu hari dan satu malam kecuali deres. Jadi bangun tidur itu yang dicari langsung mushaf. Karena ketika mau tidur itu deres, saya terus lali. Loh, kalau kita mau tidur deres, itu bangun tuh kayak masih kecapan kadang-kadang itu. Terus saya pernah merasakan. Saya coba itu, bener ya. Nanti tangi itu sampai mana tadi malam itu deres saya? Oh iya. Utsman bin Affan itu begitu. Makanya Utsman bin Affan itu termasuk beliau itu dalam runtutan sanad yang mengijazahkan Fahmi Bisyauqin. Tapi ternyata Utsman bin Affan itu tidak hanya seminggu khatam. Seminggu khatam iya. Tapi yang untuk sholat witir, kata Gus Baha, Utsman bin Affan dulu pernah saya sampaikan, sholat witir beliau itu tidak banyak, cuma 1 rakaat, tapi khataman. Kalau ini saya tidak nyuruh nyoba, aku dewe khaiso. Jadi witirnya khataman, tapi beliau juga dalam runtutan pengijazahan sanad, pengijazahan yang Fahmi Bisyauqin yang seminggu khatam itu termasuk yang mengamalkan Fahmi Bisyauqin itu termasuk Utsman ibnu Affan. Saya dulu diijazahi guru saya itu. Jadi ini loh, ini riwayatnya dulu sahabatnya Utsman bin Affan. Makanya beliau tuh ngaji lo gitu itu loh ya. Padahal Utsman bin Affan tuh ya gak nganggur, ya khalifah. Ayo kira-kira si Bu Andi sampai awal dewe. Makanya sampai para ulama itu meyakini dan itu bisa dirasakan. Quran itu betul-betul bisa membuat barokah zaman. Waktu itu betul-betul barokah.
Kalau sampean mungkin yang sampean rasakan, sampean deres setoran ngaji tuntutan itu kalau di logika dihitung sekian tugas insya Allah beres, walaupun kadang-kadang rotok keteteran itu kan bukan karena tugasnya, karena ada mungkin mekanisme kinerja kita yang belum terlatih. Kadang-kadang kita itu pusing-pusing karena PDW Cemas saya dipikir gak jelas. H2C, harap-harap cemas. Wes tak rasakan ya, betul itu barokatuz zaman itu tidak bisa dilogika. Sampai coba, mungkin saya pernah mengalami masa di mana saya juaran terus. Itu beban. Kalau sudah begitu, itu melakukan sesuatu itu kayak tidak ada maknanya. Ini tuh. Dan kadang itu urusan tidak beres. Terus rasakan. Ini pengalaman masing-masing orang boleh jadi berbeda. Tapi kalau teman ajak rutin sehari sekian juz, itu urusan lain nggak tahu ya, Allah memudahkan saya beres sudah. Betul. Sahabat Utsman bin Affan sudah membuktikan itu. Dan sahabat-sahabat yang lain, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, itu beliau sudah membuktikan itu. Ya kalau kita tidak bisa meniru beliau 100% ya paling tidak sepersekian persen lah. Utsman bin Affan itu kan memimpin selama 12 tahun. Di masa kepemimpinan beliau 6 tahun pertama itu kondisi kondusif. Termasuk penyeragaman Rosem itu di 6 tahun pertama. Lah 6 tahun kedua itu mulai ada fitnah. Sampai berakhir pada terbunuhnya Utsman yang pembunuhnya tidak diketahui. Itulah namanya terjadi dalam sejarah itu Al-Fitnah Al-Kubro. Lalu Ali muncul, ini kemarin cerita tentang nanti sejarah. Lalu Ali muncul 3 friksi, 3 golongan. Yang pertama tidak mau membaiat Ali. Kenapa kok tidak mau membaiat Ali? Karena Ali harus menuntaskan dulu mencari siapa pembunuh Utsman. Yang kedua mau membaiat, tapi Ali harus segera menuntaskan urusan terbunuhnya Utsman. Ya, yang ketiga pengikut setia Ali. Ali itu jangan dikira Ali itu orang Syiah, Ali itu ahlu sunnah wal jamaah. Nanti dari mana Syiah itu? Nanti ada seorang Yahudi itu yang namanya Abdullah bin Sabah itu yang mengkultuskan Ali, yang terlalu nemen sampai membuat berita-berita ya apa caranya akhirnya nanti muncul Syiah. Maka dikenal Syiatu Aliyin. Tapi jangan dianggap Ali itu Syiah, ini keliru. Sehingga nanti perbedaan ini nanti mengerucut, itu nanti muncul dan itu tampak ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat sebelumnya. Ketika Rasulullah wafat itu sebenarnya benih-benih itu sudah ada. Oke. Lah ketika Ali naik ke jadi pemimpin, jadi khalifah, itu orang yang termasuk Abdullah bin Sabah tadi itu mengatakan bahwa ini yang sesungguhnya khalifah. Kenapa? Karena kekhalifahan itu harus berdasarkan genealogis. Nah, terkait dengan itu dan seterusnya. Nah, karena kondisi di Madinah tidak kondusif, sehingga Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota negara Islam ketika itu di Kufah. Maka pindah di Kufah. Kufah itu kota yang dibangun dulu. Kufah itu kotanya tentara yang dipimpin oleh saya lupa siapa itu. Jadi Basrah lebih ada dulu, lalu Kufah itu pada masa Umar ibn Khattab. Kufah itu dulu barak tentara. Nah di Kufah itu perkembangan keilmuan itu di Basrah itu lebih hidup. Kalau di Kufah itu lama perkembangan yang banyak itu tentang qiraat. Makanya dari qiraat imam qiraat 7 itu yang 3 itu Al-Kufi, orang Kufah. Asim, Hamzah sama Ali Al-Kisani itu Kufah. Sampai kalau baca Al-Madaris An-Nahwiyah, aliran-aliran nahwu itu, ini sekedar informasi kalau yang jurusan-jurusan PBA, BSA itu sudah belajar itu. Nah, di Al-Madaris An-Nahwiyah itu dijelaskan Tobako itu generasi ulama nahwu di Basra itu sudah masuk generasi kelima, di Kufah itu baru generasi pertama.
Yang ini nanti menjadi perdebatan dua madrasah yang ada perbedaan dalam hal bahasa, ilmu bahasa. Nah, nanti bagaimana kisahnya? Tanya teman-teman yang sudah lebih pengalaman. Jadi ada kaitannya, jangan dikira terkait dengan ilmu bahasa itu tidak ada kaitannya dengan Quran. Loh, gimana kalau jurusan yang lain? Matematika ada kaitannya? Ada. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nah, itu kan urusan alfi sana. Makanya dulu siapa? Dr. Fahmi Basha ya, pernah menulis buku Matematika Al-Quran. Mungkin ada yang mengikuti. Cuman dulu yang dikritik banyak orang itu ketika menafsirkan bahwa kerajaan Sulaiman itu di Indonesia, Ratu Sabah, Borobudur barang itu. Kalau mendalil, laqad kana li sabain. Ya Allah. Laqad kana li sabain. Bacanya beliau, laqad kana li sabain. Mohon maaf. Ada videonya itu. Makanya pentingnya ngaji itu lah. Padahal itu kan alifnya bukan alif yang vokal panjang, itu kan alif menjadi rumahnya Hamzah kan begitu. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Kalau anak GTA enggak ada yang salah, mesti benar ini Sabah. Karena kalau sampai panjang mesti di Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Rek. Ya Allah, waktunya habis. Sampai kalau ngaji begini lihat jam itu, kok wis yamini apa? Cik yamini. Kok wis yamini? Lah wis yamini berarti kita ngaji itu asyik. Tapi kalau cik yamini berarti kamari mari. Ya sih tawaran entek-entek gitu. Kita mau hamil di sana. Besok pertemuan yang akan datang, sendok kecil aja, biar lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ngaji apa lihat stand up comedy? Qala astaghfir. Saya dulu pernah ngajar, sekarang ya ngajar. Ngajar di SMK di Jombang. Ada? Belum. Jadi ada salah satu murid saya itu, walaupun sudah keluar kelas, itu dari jauh kalau lihat saya itu sudah jangan lupa ya Allah. Padahal saya itu orangnya serius. Dan saya tidak guyon kalau pas sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ats-Tsauri, dan berkata Imam Ats-Tsauri an Asim an Zirrin, dari Imam Asim dari Zirrin. Zirrin itu gurunya Imam Asim, Zirrin bin Hubaish. Jadi Imam Asim itu sanad qiraatnya ke atasnya itu ada yang Abu Abdurrahman As-Sulami sama Zirrin bin Hubaish. Wakilah yang Zirrin bin Hubaish itu nanti ke rawi Syu'bah. Jadi Asim ini belajar dari Zirrin sekaligus ngambil qiraat dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Ani bin Mas'ud, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Zirrin bin Hubaish itu ngaji ke sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata sapa Abdullah bin Mas'ud, hadimu an-nadhara fil mushaf, hadimu langgengkanlah an-nadhara ing melihat fil mushaf ing dalam mushaf. Ini kalau kita pahami letterlek ya ngaji binal, tapi kalau untuk teman-teman BTG GTA ya maksudnya ojo lali deres. Karena kalian sudah dititipi amanah, kita ini sudah dititipi amanah. Berapa juz pun yang kita hafal itu adalah amanah yang harus kita emban. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Kalau sudah mati enggak usah deres. Karena nanti deresnya alamnya beda. Dulu pernah kita bahas di kitab ini, nanti darusanya dengan malaikat. Diajari malaikat, kan begitu. Nanti baru di akhirat nanti yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kok kandan saya ya Allah kamar hatami. Wa qala Hammad bin Salmah an Ali bin Zaid an Yusuf
bin Mahik an Ibnu Abbas dan Umar annahu bahasanya Umar kana idza dakhala apabila masuk sapa Umar baitahu ing rumahnya nasyara mushaf fa qara'a fi. Yang dilakukan adalah membuka mushaf kemudian membaca mushaf. Fadhailul Quran li Ibnu Katsir. Saya kira itu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita dapat sebagai ahli Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talabatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa ghayri Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.